Seorang pemuda berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar dari gerbang kota barat, Jalan Zengui. Dia berdiri di luar parit dan mengangkat matanya untuk menatap pegunungan di kejauhan. Setelah itu, dia menoleh dan melihat untuk terakhir kalinya kota perbatasan Kekaisaran Jiama ini. Begitu dia pergi dari sini, dia akan benar-benar bisa berkeliaran dengan bebas di langit tinggi dan lautan luas. Dunia luar pasti akan lebih menarik dari kekaisaran ini. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya, dia berhenti merasa nostalgia dan melangkah ke kejauhan. Punggung kurusnya perlahan menghilang di tepi jalan utama. Sekitar setengah jam setelah pemuda berjubah abu-abu itu menghilang, anehnya udara hitam muncul dan tiba-tiba muncul di langit di atas Zengui Pass. Udara hitam berlama-lama di langit seolah-olah dirasuki oleh roh, seperti hantu. Untuk beberapa waktu, udara hitam bergerak bolak-balik di langit di atas Zengui Pass tempat Xiaoyan bertarung sebelumnya. Tiba-tiba, itu tersapu oleh angin saat menuju ke arah yang sama dengan yang dilalui Xiaoyan. Sepanjang jalan, meninggalkan jejak hitam yang terlihat sebagian. Benar-benar sunyi di jalan utama yang terletak di antara hutan hijau subur. Yang ada hanya kicauan lembut burung-burung yang duduk di dahan pohon, menambah kehidupan di jalan yang kosong ini. Guru, sebelumnya kamu, setelah berjalan dengan tenang untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. 2 menit setelah Xiaoyan berbicara, desahan lembut bisa terdengar. Yao Lao tertawa getir saat dia bergumam, sungguh tidak terduga bahwa orang-orang ini hadir di dekat Kekaisaran Jiama. Mereka jarang datang ke sini. Mengapa kali ini? Yao Lao dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri mengakibatkan Xiaoyan menjadi sangat bingung. Dia segera bertanya dengan hati-hati, Guru, siapa orang-orang yang Anda sebut sebagai orang-orang itu? Setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, Yao Lao terdiam. Xiaoyan terkejut saat melihat sikap Yao Lao dan tidak melanjutkan pengejarannya. Alisnya berkerut sedikit saat dia terus mengikuti arah peta, berjalan di sepanjang jalan yang menuju ke wilayah sudut hitam. Namun, dia mulai merasa agak gelisah di hatinya. Anak kecil, saya awalnya berencana untuk memberitahu Anda tentang hal-hal ini begitu Anda menjadi lebih kuat. Sekarang, bagaimanapun, jejak saya secara tak terduga ditemukan oleh mereka. Rencana awal saya juga hancur. Jika Anda ingin tahu tentang masalah ini, saya hanya dapat memberitahu Anda sekarang lebih awal dari yang saya perkirakan. Yao Lao, yang sudah lama terdiam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, namun, aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa faksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat. Jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte seperti sekte awan berkabut. Bahkan saya merasa masalah itu sangat sulit. Apakah Anda saat ini yakin ingin tahu? Tangan Xiaoyan gemetar tanpa sadar. Tenggorokannya berguling perlahan saat dia menelan seteguk air liur. Langkah kakinya yang bergerak juga berhenti saat dia diam-diam berdiri di tempat yang sama. Dia memiliki firasat bahwa masalah yang akan segera disebutkan oleh Yao Lao kemungkinan akan menyebabkan hari-hari tenang dan damai yang dia alami di masa lalu untuk segera menghilang. Setelah Xiaoyan diam, Yao Lao juga berhenti berbicara. Namun, Xiaoyan samar-samar merasakan kekecewaan yang dipancarkan dari cincin di jarinya. Setelah terdiam selama hampir 5 hingga 6 menit, Xiaoyan tiba-tiba menghembuskan nafas panjang. Dia mengangkat kepalanya dan dia menatap melewati celah di antara dedaunan pohon dan menatap langit biru yang dalam. Jarinya mengusap cincin berwarna hitam saat dia berkata dengan suara lembut yang lembut, katakan padaku, Guru. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat faksi yang terlibat dalam masalah ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Saya murid Anda. Semua kemampuan saya ini diberikan kepada saya oleh Anda. Hahaha, bagus-bagus. Mataku ini, Yao Chen, belum pernah dibutakan untuk kedua kalinya. Hahaha, setelah suara Xiaoyan turun, Yao Lao terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berulang kali mengucapkan kata, baik 2 kali. Sebuah suara yang gemetar terdengar di dalam hatinya. Saat suasana hatinya gelisah,
Dia telah mengucapkan nama yang pernah mengguncang seluruh benua Douqi di depan Xiao Yan untuk pertama kalinya. Kata-kata Xiao Yan tenang dan tidak bersemangat. Kata-kata yang sama yang datang dari hatinya telah menyebabkan Yao Lao yang biasanya tenang dan acuh tak acuh menjadi begitu emosional sehingga air mata lamanya dibiarkan berkeliaran. Dia pernah mengalami dikhianati oleh orang yang paling dia percayai. Rasa sakit semacam itu pada dasarnya adalah jenis yang meresap ke tulang seseorang. Namun, untungnya kali ini, matanya, yang pernah salah perhitungan, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yao Chen, apakah ini pernah menjadi nama guru? Xiao Yan mengulangi nama asing itu dalam benaknya. Fokusnya, bagaimanapun, dihentikan sementara pada kalimat lain. Belum buta untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, dia pernah buta. Ah, sepertinya masa lalu guru cukup berat. Anak kecil, saya telah memberitahu Anda di masa lalu bahwa benua Douqi sangat besar. Di dalamnya, orang kuat sebanyak awan. Bahkan orang yang dianggap terkuat di dalam kekaisaran Jiama, Yun San, tidak punya pilihan selain melepaskan diri dari keangkuhannya ketika dia memasuki benua. Ini karena, ada banyak orang di dalamnya yang jauh lebih kuat darinya. Nada lambat Yao Lao mengandung beberapa kesedihan, menarik perhatian Xiao Yan sampai yang terakhir tidak berani sedikit pun terganggu. Karena area yang sangat luas ini, ada banyak faksi aneh yang terbentuk. Di antara mereka, ada faksi misterius bernama Hall of Souls. Meski faksi ini hampir menutupi setengah benua, mereka jarang muncul di negara yang jauh dari pusat benua seperti Kekaisaran Jiama. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka. Hall of Souls. Xiao Yan menggumamkan nama ini sebelum dia berbicara dengan lembut. Sebelumnya, guru pasti merasakan jejak mereka di Dengui Paskan. Ah, Yao Lao tersenyum pahit dan mengangguk sambil berkata, Hall of Souls, ini sangat kuat dan misterius. Selain itu, metode yang mereka terapkan dalam operasi mereka sangatlah aneh. Bahkan saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun, mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup, yang tubuhnya telah mati, tetapi memiliki semangat yang luar biasa kuat. Sebagai seorang alkemis, kamu juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh tersebut akan tetap dapat bertahan meskipun tubuhnya dihancurkan untuk mencari kesempatan untuk dihidupkan kembali. Untuk jenis roh ini, kami menyebutnya roh hidup. Itu seperti guru, kan? Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut. Iya, Yao Lao memberikan respon yang positif. Suaranya segera dan tiba-tiba memiliki beberapa kemarahan dan kesuraman tambahan di dalamnya. Mereka seperti pemulung roh benua ini. Semangat kuat apapun yang telah meninggalkan tubuh mereka akan dirasakan oleh mereka. Setelah itu, mereka akan mengirim seseorang untuk menghabisinya secara misterius. Saya tidak tahu mengapa mereka mengkhususkan diri dalam menyerang tubuh spiritual, tetapi mereka tampaknya memiliki beberapa taktik penahanan khusus terhadap roh. Saat itu, tidak lama setelah tubuh fisik saya dihancurkan, saya dikepung dan diserang oleh mereka. Meskipun akhirnya aku berhasil membunuh jalan keluarku, aku juga terluka parah karenanya. Beruntung, bagaimanapun, saya beruntung mendapatkan cincin roh jiwa hangat, yang sangat langka ketika saya membantu orang lain memperbaiki pil obat saat itu. Pada akhirnya, saya meminta seseorang untuk membantu saya membuat cincin berwarna hitam di jari Anda. Karena itulah saya berhasil melarikan diri dibunuh oleh mereka. Akhirnya, cincin itu berputar-putar dan mendarat di tangan ibumu sebelum akhirnya diwariskan padamu. Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Bahkan dengan kekuatan Yao Lao, dia dikejar sampai harus kabur ke segala arah. Seberapa kuat Hall of Souls, yang misterius itu? Hall of Souls memiliki taktik khusus untuk menangani roh. Oleh karena itu, bahkan saya mengalami kesulitan hanya dengan mengandalkan semangat saya untuk bertarung dengan mereka. Yao Lao berkata dengan suara dalam yang lembut, alasan kenapa aku ingin segera bangkit sebenarnya karena aku takut pada mereka. Selain itu, saya juga memiliki beberapa masalah dan dendam yang harus saya selidiki sepenuhnya dan selesaikan. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Anak kecil, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana membantuku. Arus Anda terlalu lemah. Yang saya optimis adalah potensi Anda.
Selama Anda diberi cukup waktu, Anda pasti akan menjadi orang yang benar-benar kuat di puncak. Hanya saja kamu harus menjadi lebih kuat sekarang. Jika tidak begitu orang-orang itu datang mencari, aku takut bahkan nyawamu akan dalam bahaya. Kata Yao Lao perlahan. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengencangkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam, "Guru, saya akan mendapatkan api jantung yang jatuh sesegera mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda memperbaiki tubuh sehingga Anda tidak lagi terancam oleh Pool of Souls." "Ah, aku hanya bisa mengandalkanmu." Yao Lao menghela nafas dan segera menyuarakan pikirannya. "Untung aku telah mundur kering dengan sangat cepat sebelumnya. Kalau tidak, saya takut mereka akan mengunci posisi kita. Namun, sekarang setelah mereka merasakan sesuatu, kupikir tempat ini secara bertahap akan bertambah anggota dari Hall of Souls. Oleh karena itu, mungkin ada banyak masalah di masa depan yang mengharuskan Anda mengandalkan diri sendiri. Jika tidak begitu saya muncul sekali dan mereka mengunci saya, hidup kita berdua akan dalam bahaya." "Ah." Xiao Yan mengangguk dengan berat. Hatinya yang santai karena meninggalkan kekaisaran Jiama sebelumnya tiba-tiba menegang. Meskipun saat ini tidak ada ancaman dari Sekte Awan Berkabut, makhluk besar yang lebih menakutkan telah muncul. Dia tidak punya pilihan selain menanganinya dengan hati-hati. Apalagi, seperti yang dikatakan Yao Lao, saat ini dia benar-benar terlalu lemah. Dengan sedikit kekuatannya, melupakan tentang melindungi Yao Lao agar tidak ditangkap oleh Hall of Souls, bahkan Mystic Cloud Sekte mampu mengusirnya seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Tanpa kekuatan, seseorang akan menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apapun. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut saat dia mengencangkan tinjunya. Pada saat ini, dia sekali lagi merasakan ketidakberdayaan dan kerinduan yang sama akan kekuatan, seperti yang dia alami saat menghadapi Nalan Yanran di aula rumah klan Xiao 3 tahun lalu. "Kekuatan. Saya butuh kekuatan." Xiao Yan meraung keras di dalam hatinya. Di bawah tekanan, Hall of Souls, yang misterius, Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri bahwa kebutuhannya yang paling mendesak adalah kekuatan. "Karena sudah seperti ini, ayo langsung terbang ke Akademi Jianan. Kami tidak dapat terus berhenti sebentar di sepanjang jalan." Sebuah peta ditarik keluar dari dalam ring penyimpanan. Xiao Yan dengan hati-hati mengamatinya sejenak saat jarinya menelusuri garis merah di atasnya. Akhirnya, itu berhenti di bidang gelap yang besar di peta. Akhirnya, jarinya melewati daerah hitam dan berhenti di bintang berwarna biru di tengahnya. Bahu Xiao Yan sedikit gemetar dan Purple Cloud Wings naik perlahan dari punggungnya. Dia mengepakkan sayap dan tubuhnya terangkat ke udara. Setelah dia menemukan posisinya, dia akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke ufuk barat. Setelah Xiao Yan menghilang, wilayah itu sekali lagi menjadi sunyi. Sekitar 2 hingga 3 jam kemudian, gumpalan kabut berwarna hitam tiba-tiba terbang dari langit yang jauh. Akhirnya, itu bertahan di wilayah tempat Xiao Yan berhenti. Suara rendah dan meragukan dipancarkan dari kabut hitam. Ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya terbang ke arah yang dituju Xiao Yan. Hal yang paling menakutkan dari sebuah akademi bukanlah seberapa besar kekuatan para gurunya, tetapi puluhan ribu orang kuat yang telah keluar dari akademi ini. Jika Akademi Jianan dalam bahaya untuk dihancurkan suatu hari nanti, yang harus dilakukan akademi adalah mengumpulkan semua orang kuat yang telah lulus dari akademi. Sulit membayangkan betapa mengerikan kekuatan ini. Meskipun jumlah akademi berbeda di benua itu sulit untuk dihitung, reputasi Akademi Jianan adalah sesuatu yang tidak pernah terlampaui bahkan sampai sekarang. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya warisan akademi ini, yang diselimuti oleh aura yang telah teruji oleh usia. Di benua itu, banyak sekali orang, apapun rasnya, akan bangga bisa memasuki akademi kuno ini. Sayangnya, persyaratan yang sangat keras yang dimiliki akademi saat merekrut siswa baru menyebabkan banyak orang meratapi kekurangan mereka. Di puncak gunung di belakang akademi, di mana pepohonan subur, seorang wanita muda yang mengenakan gaun hijau pucat berdiri dengan cantik. Ada sabuk ungu yang diikatkan di pinggangnya yang kecil dan cantik, menguraikan pinggangnya sampai sangat memikat. Dia menghadapi kabut putih yang luas di bagian belakang puncak gunung.
Rambut hitamnya yang panjang dan lembut bergerak sepanjang bahunya saat jatuh ke pinggangnya yang sempit. Baru kemudian ia berhenti berkembang lebih jauh. Wanita muda itu berdiri dengan tangan terkatup. Sosoknya yang tinggi seperti teratai hijau yang mekar di dunia fana dengan latar belakang kabut putih tipis yang perlahan mengelilinginya, di mana ia muncul di dunia lain dengan aura yang unik. Wanita semacam ini seperti seseorang yang dibesarkan oleh aura tanah dan langit, tampil begitu luar biasa sehingga menyebabkan orang-orang menjadi kesurupan. Dingling, lonceng yang jelas dan halus tiba-tiba terdengar di puncak gunung yang tenang ini. Jika seseorang mengamati lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa ada dua lonceng kecil berwarna hijau tergantung di pinggang putih wanita muda berpakaian hijau itu. Mengikuti dentang lonceng, bayangan tiba-tiba muncul di tempat tertentu di belakang wanita muda itu. Segera, sosok tua muncul. Orang tua itu membungkuk dengan hormat ke arah wanita muda itu dan tersenyum sambil berkata, "Nona muda Xiao Jie. Oling, kamu akhirnya kembali." Wanita muda itu perlahan berbalik. Wajahnya yang anggun dan halus tiba-tiba tersenyum. Segera, bunganya memucat. Semua warna di dalam hutan telah habis dan terkumpul seluruhnya di tubuhnya, menyebabkan pandangan orang sulit untuk menjauh. Hehehe, saya tidak punya pilihan. Karena Nona Muda Xiao Jie telah memberi saya tugas, bukankah saya akan disalahkan oleh Nona Muda Xiao Jie sampai saya mati jika saya yang lama lari kembali tanpa menyelesaikan tugas saya? Orang tua itu mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Wajah lelaki tua itu mengejutkan Lingying yang telah mengambil tindakan untuk membantu Xiao Yan melarikan diri dari sekte mistik laut atau sekte awan berkabut. Wanita muda itu tersenyum dengan mulut tertutup. Dalam benaknya, dia mengingat pemuda yang telah membuatnya sangat khawatir. Suaranya yang jernih dan dingin perlahan menjadi lebih lembut. Dia melirik Lingying, dan cahaya merah yang memalukan, yang akan menyebabkan seluruh Akademi Jianan menjadi gila, segera muncul di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, "Ling tua, bagaimana kabarnya? Nona muda sedang membicarakan Tuan Muda Xiao Yan, kan?" Lingying menjawab dengan mengajukan pertanyaan retoris. Ketika dia melihat kemerahan cerah di wajah wanita muda itu menjadi semakin pekat, dia tidak bisa menahan tawa keras. Tampaknya hanya anak kecil bernama Xiao Yan yang memiliki berkah dan pesona untuk menyebabkan temperamen nona muda di dunia lain, yang biasanya acuh tak acuh seperti teratai, berubah menjadi gadis biasa. Sebelum saya pergi, Tuan Muda Xiao Yan tidak memiliki masalah. Perjanjian 3 tahun antara dia dan Nalan Yanran berakhir dengan kemenangannya seperti yang diharapkan. Hanya saja Lingying ragu-ragu sejenak, tapi dia masih menceritakan semua kejadian yang terjadi ketika Xiao Yan pergi ke sekte mistik laut untuk perjanjian 3 tahun dengan sangat rinci. Di antara mereka, secara alami termasuk tindakan Yun San, dan pelarian yang menggetarkan jiwa yang dialami Xiao Yan. Hehehe, tapi untungnya taktik Tuan Muda Xiao Yan jauh melebihi harapan saya. Meski kemunculan Yun San mengacaukan rencananya, Ratu Medusa miliknya yang merupakan tangan terakhirnya juga mengguncang Yun San hingga tak berani menyerang. Akhirnya, kami meninggalkan sekte mistik laut atau sekte awan berkabut dalam keadaan utuh. Lingying dengan cepat menambahkan, "Ratu Medusa, oh, Xiao Yan GG cukup bagus. Dia bahkan mampu mengumpulkan orang kuat semacam ini." Yun San ya Dozong yang kuat, jari-jarinya yang halus menarik rambut hitamnya, yang ditarik ke bawah di depan dahinya. Kejutan melintas di mata wanita muda itu. Segera, dia tertawa kecil saat dia berkata dengan lembut, "Sekte mistik laut tetap ditempelkan dan disegel sendiri, hanya menempel di dalam kekaisaran Jiama." Sejak Yun Po Tian saat itu, tidak ada lagi orang yang mengejutkan atau luar biasa yang datang dari sana. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum akan diganti. Apakah Xiao Yan GG baik-baik saja? Mata cerah wanita muda itu terangkat dengan lembut saat dia bertanya sekali lagi. Ketika dia mengatakan nama itu, wajah putihnya yang indah memiliki kemerahan halus yang memikat tapi malu. Hehehe, ya, Lingying tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan mengatakan sesuatu yang tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. "Dulu, aku yang dulu tidak begitu mengerti mengapa Nona Muda Xiao Jie melindunginya dengan cara ini. Namun, setelah bekerja sama dengannya kali ini, saya memahami beberapa di antaranya. Pandangan ke depan Nona Muda cukup bagus.
Saya pikir jika anak kecil itu diberi cukup waktu, saya khawatir bahkan kepala klan tidak akan berani dengan mudah menyangkalnya. Ketika dia mendengar pujian Lingying, busur yang sulit diperhatikan terangkat di wajah wanita muda itu. Dia tidak tahu berapa banyak pujian yang dia dengar. Namun, setiap kali dia mendengar seseorang memuji Xiao Yan, hatinya tanpa sadar akan melompat seperti gadis kecil. Namun, Anda juga harus tahu bahwa ini di bawah prasyarat bahwa dia diberikan cukup waktu. Klan kami tersebar di seluruh benua. Mereka telah melihat cukup banyak orang yang sangat berbakat dan luar biasa. Sayangnya, orang yang akhirnya bisa dan benar-benar melangkah menuju puncak sangat sedikit yang bisa dihitung dengan mudah. Oleh karena itu, orang-orang dalam marga itu hanya melihat masa kini dan tidak mau peduli dengan berapa nilai potensi Anda. Ini karena hal-hal seperti itu cepat berlalu dan siapa yang tahu bagaimana keadaannya nanti. Iya, Lingying mengangguk sedikit. Apa yang dia katakan memang benar. Dunia ini tidak pernah kekurangan orang jenius. Karena itu, Xiao Yan GG saat ini masih memiliki jalan yang panjang untuk dilalui. Wanita muda itu sedikit diam. Dia segera tersenyum cakap saat dia dengan lembut berkata, namun, tidak berapa lama. Saya juga bersedia menunggu sampai dia menjadi orang yang benar-benar kuat di puncak. Ah, anak kecil Xiao Yan itu. Bahkan jika nona muda bersedia menunggu, jika Anda tidak dapat menjadi sangat kuat, jalan untuk Anda dan nona muda akan menghadapi pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Anda harus tahu bahwa dengan bakat dan kecantikan nona muda serta faksi yang diwakilinya, pesaing Anda akan begitu kuat sehingga Anda akan terpana. Bahkan jika nona muda akan melindungimu ketika saatnya tiba, akankah tulang kebanggaanmu itu bersedia menanggung rasa malu dan bersembunyi di balik punggung nona muda? Lingying mempertahankan kesunyiannya saat dia memandangi wanita muda itu, yang sehalus peri, di bawah kilauan cahaya pagi. Namun, dia bergumam pelan di dalam hatinya. Saat itu, pemuda itu bisa mengatupkan giginya dan berlatih dengan getir selama 3 tahun dan menanggung penderitaan yang tak ada habisnya, hanya karena pertunangan yang dibatalkan. Semua yang dia tuju adalah untuk tampil dengan sikap orang yang kuat di depan wanita yang telah menginjak harga dirinya. Jika orang seperti ini diminta untuk bersembunyi di balik punggung seorang wanita, dan kemudian membiarkannya melihat wanitanya sendiri membantunya memblokir semua hujan dan angin, kemungkinan besar dia akan merasa lebih buruk daripada dibunuh. Itu benar, Oling. Berapa level kekuatan Xiao Yan GG saat ini? Wanita muda itu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat aku pergi, kekuatan Tuan Muda Xiao Yan berada di sekitar kekuatan bintang 1 Dadoushi. Lingying tersenyum saat menjawab. Bintang 1 Dadoushi ya? Mata cerah wanita muda itu membungkuk menjadi bentuk bulan sabit yang dangkal saat dia tersenyum dan berkata, dalam waktu 2 tahun, dia menjadi Dadoushi dari Doushi biasa. Memajukan 1 kelas setiap tahun. Kecepatan ini hampir bisa menjadi peringkat di antara 5 besar dalam Akademi Jianan. Sepertinya pelatihan yang dijalani Xiao Yan GG selama 2 tahun terakhir ini cukup sulit. Bagaimana seseorang akan tumbuh jika tidak diasah? Tuan Muda Xiao Yan seperti batu giok bagus yang masih harus dipoles. Saat itu, Nalan Yanran memoles kemalasan sepotong batu giok ini. Pelatihan pahit di tahun-tahun berikutnya kemudian menyembunyikan ujung tombaknya. Pedang yang bagus harus disembunyikan di dalam kotak dan ujung tajamnya harus disembunyikan. Hanya dengan melakukan seperti ini seseorang akan mencapai hal-hal besar. Lingying membelai janggutnya dan tersenyum saat menjawab. Oling, kenapa kamu memuji Xiao Yan GG sampai sejauh ini setelah melakukan perjalanan hehehe Kaisaran Jiama? Di masa lalu, saya jarang melihat Anda mengatakan hal seperti itu tentang orang lain. Wanita muda itu menutup mulutnya dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan senyuman. Hanya saja anak kecil itu layak dievaluasi. Tidak ada perasaan pribadi saya yang tercampur di dalamnya. Lingying tersenyum sebelum segera berkata, saya pikir mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan, Tuan Muda Xiao Yan akan tiba di Akademi Jianan. Ketika saatnya tiba, rasa sakit nona muda karena kerinduan akan mereda. Sudut mulut wanita muda itu berisi senyuman hangat dan lembut. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan sosok kurus pemuda itu perlahan muncul di benaknya. Sudah lebih dari 2 tahun. Akhirnya mereka bisa bertemu lagi.
Kehangatan muncul di hatinya. Lama kemudian wanita muda itu menundukkan kepalanya, dan menatap Lingying di depannya. Dia mengambil beberapa langkah kecil tanpa henti dan berjalan menuju kaki gunung. Ling, untuk periode waktu ini, pertama-tama kamu harus mencari tempat untuk beristirahat di luar Akademi Jianan. Anda tidak perlu menyelinap ke akademi jika tidak ada masalah yang mendesak. Kalau tidak, jika orang-orang tua itu mengetahuinya, saya khawatir kita akan mendapat berbagai masalah lagi. Orang-orang gila tua itu mungkin memberikan wajah klan kita tetapi mereka masih sangat tegas dalam beberapa aturan. Mengenai aturan akademi, hanya ada sedikit orang di benua ini yang dapat dihitung yang dapat menyebabkan mereka menyerah. Sosok wanita muda itu secara bertahap tersembunyi di antara daun pohon. Suaranya, bagaimanapun, masih tertinggal di tempat aslinya. Hehehe, baiklah. Jika ada sesuatu, nona muda hanya perlu meledakkan pipa itu dan aku yang dulu akan segera bergegas. Lingying tersenyum dan mengangguk. Dia memutar tubuhnya, berubah menjadi bayangan sekali lagi dan menyatu dengan bayangan pohon besar. Akhirnya, dia perlahan menghilang. Wanita muda itu perlahan menuruni gunung. Sosoknya yang samar dan berwarna hijau membentuk siluet yang memikat di bawah sinar matahari. Hehehe, Sun Ermei sungguh suatu kebetulan. Anda juga baru saja turun dari pelatihan Anda di pegunungan. Saat wanita muda itu berjalan dengan tenang, sebuah suara hangat tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Wanita muda itu menghentikan langkahnya, mengangkat kepalanya dan melihat-lihat. Ia melihat seorang pemuda tampan mengenakan pakaian berwarna putih tak jauh dari kaki gunung yang sedang berdiri sambil tersenyum. Senyumannya anggun dengan pujian kehangatan. Wajah yang mengesankan ini disertai dengan senyuman hangat akan menyebabkan bahkan seorang gadis yang merupakan orang asing yang melihatnya untuk pertama kalinya tanpa sadar sedikit menurunkan kewaspadaan mereka. Iya, melihat pemuda berpakaian putih, yang tubuhnya tinggi dan lurus, wajah Sun Er tidak terlihat terlalu lembut karena penampilan luar biasa dari orang itu. Dia juga tahu bahwa pemuda ini bukanlah pria yang mengandalkan penampilannya untuk bertahan hidup dan bahwa kekuatannya berada di garis depan Akademi Jianan. Dia mampu menonjol di antara orang-orang luar biasa yang dipilih dari seluruh negeri dan bahkan orang yang berdiri di puncak di antara generasi muda di Akademi Jianan. Sapaan acuh tak acuh Sun Er tidak menyebabkan wajah pemuda berjubah putih itu berubah. Dia tertawa pelan, mengambil 2 langkah ke depan dan akan mendekat untuk mengobrol ketika yang pertama memimpin untuk membuka mulutnya, dan menahan kata-katanya, Senior Baisan, Sun Er untuk sementara memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, dan tidak dapat menemani Anda mengobrol. Selamat tinggal, wanita muda itu tersenyum dan segera berbalik, dan berjalan ke jalan kecil lainnya. Namun, dia belum mengambil beberapa langkah saat suara lain terdengar. Sun Er, kamu memang datang ke sini lagi. Ketika Sun Er mendengar suara ini, yang selembut air, dia akhirnya menunjukkan senyuman hangat. Dia menoleh dan melihat seorang wanita dewasa, yang telah berjalan dari jalan kecil di sampingnya. Sambil tersenyum, dia berkata, Instruktur Ruoling, apakah Anda mencari saya? Mendengar nama ini, terlihat jelas bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Instruktur Ruoling, yang pergi ke kota Wutan untuk merekrut siswa baru 2 tahun lalu. 2 tahun itu tidak meninggalkan jejak apapun di wajah lembut dan cantiknya saat ini. Sebaliknya, setelah diseduh, tampaknya memiliki pesona yang lebih besar dan lebih dewasa dibandingkan 2 tahun lalu. Instruktur Ruoling berjalan mendekati Sun Er dan tanpa daya menepuk kepala Sun Er. Dia berkata, dalam waktu setengah bulan lagi, ini akan menjadi kompetisi promosi akademi. Anda harus tahu bahwa selama Anda lulus pertandingan dalam kompetisi, Anda akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke akademi dalam untuk berlatih. Setiap tahun, akademi hanya memiliki 50 lowongan. Awalnya, Anda sudah dapat berpartisipasi di dalamnya tahun lalu, tetapi Anda melewatkan peluang. Tahun lalu, Sun Er baru saja tiba. Bagaimana saya berani bersaing dengan semua senior? Sun Er tersenyum manis saat dia berbicara. Tolong jangan berikan itu padaku. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda? Bukankah kau hanya menunggu orang itu pergi bersamamu? Ketika dia mengatakan sampai titik ini, Instruktur Ruoling tiba-tiba mengertakkan gigi putihnya.
Kemarahan kebencian muncul di wajah lembutnya dan beberapa kata-kata vulgar langka bahkan meletus dari mulutnya. Xiao Yan bajingan itu. Dia benar-benar berani bermain-main dengan diriku yang dulu. Cuti 1 tahun adalah sesuatu yang saya selesaikan setelah menanggung banyak tekanan. Namun, 1 tahun telah berlalu, tetapi saya belum melihatnya. Dia benar-benar membuatku marah. Jika bukan karena kamu yang mengganggu saya sepanjang hari, saya akan mencoret namanya dan melupakannya. Instruktur Ruoling, yakinlah bahwa Xiao Yan GG pasti akan bergegas tahun ini. Sun Er dengan cepat menjawab ketika dia mendengar ledakan ini. Apa gunanya bahkan jika dia berhasil datang? Dia absen untuk pelatihan di akademi selama 2 tahun. Jangan bilang kalau kecepatan latihannya di luar akan lebih cepat dari metode latihan yang telah melalui semua jenis penilaian oleh berbagai pendahulu. Instruktur Ruoling tanpa daya berkata, jika dia ingin berhasil mendapatkan tempat, setidaknya dia perlu mencapai kekuatan seorang Dadoushi. Selain itu, ini hanya akan terjadi jika keberuntungannya bagus dan tidak bertemu monster tertentu di ronde awal. Instruktur Ruoling, jangan meremehkan Xiao Yan GG. Saat itu dia menggunakan kekuatan Douze untuk menahan 20 pertukaran dengan tanganmu. Mata cerah Sun Er melengkung sedikit dengan senyuman saat dia menjawab. Saya berharap begitu. Kompetisi promosi kali ini tidak semudah sebelumnya. Ada lebih dari 300 orang di seluruh akademi yang berhak memperjuangkannya. Jika dia ingin menerobosnya, akan sangat sulit jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan. Instruktur Ruoling mengatupkan bibirnya dan berkata, dia masih menyimpan dendam terhadap berandalan ini yang sebenarnya tidak berani muncul sesuai kesepakatan. Kalau begitu bisakah instruktur menulis nama Xiao Yan GG saat ini? Sun Er menarik tangan instruktur Ruoling, dan memberikan senyuman manis saat dia bertindak manja. Ah, aku benar-benar tidak punya cara untuk berurusan denganmu. Sudah 2 tahun tapi mulutmu terus membicarakan orang itu berulang kali. Ada cukup banyak pria berprestasi di Akademi Jianan ini yang lebih luar biasa darinya. Misalnya sudut mata instruktur Ruoling tiba-tiba melirik ke arah Baisan, yang sedang berdiri dengan senyuman di samping. Sun Er tersenyum, tapi bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun. Aku hanya tahu bahwa kamu akan mengabaikanku. Instruktur Ruoling tampaknya menyadari efek ini saat dia menarik leluconnya. Dia dengan lembut berkata, ayo pergi, ini tentang waktu untuk kelas pagi. Kembali denganku. Saya pikir Anda juga tidak mau terlibat dengan Baisan di sini, kan? Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menarik instruktur Ruoling, dan mereka berdua tampak sedang mendiskusikan sesuatu dengan lembut satu sama lain saat mereka perlahan berjalan menuju sisi lain dari jalan kecil. Pemuda berpakaian putih terus diam berdiri di sisi jalan kecil. Wajahnya membawa senyuman saat dia menatap 2 orang yang perlahan-lahan menjadi jauh. Beberapa saat kemudian, senyuman di wajahnya akhirnya sedikit memucat. Jari panjangnya dengan sembarangan menjepit daun kuning layu yang jatuh dari pohon. Dia berkata dengan lembut, Xiao Yan, apakah itu siswa baru yang mengambil cuti selama 2 tahun? Baiklah. Anda dapat menunjukkan kepada saya kualifikasi apa yang sebenarnya Anda miliki sehingga Junior Sun Er sangat peduli pada Anda. Gadis luar biasa seperti ini bukanlah sesuatu yang berhak dimiliki oleh orang biasa-biasa saja. Begitu dia mengatakan ini, Baisan perlahan berbalik. Tangannya, yang dipegang di belakang punggungnya tiba-tiba menjentikkan lembut ke daun dari pohon. Segera, bayangan kuning ditembakkan secara eksplosif dan dimasukkan ke dalam batu besar yang jauh dengan cara seperti kilat. Separuh dari daun yang tampaknya lemah ini sebenarnya telah menembus ke dalam batu yang keras. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episodenya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Lemah teles enggih dulur, mugi barokah sedoyo.